Karena Bapak tadi yang tunjuk tangan, saya punya cerita tentang Bapak-bapak. Sudah pernikahan ke-50, jadi anaknya itu sudah 20 tahun. Selalu setiap kali pergi acara, orang-orang itu sangat salut dengan Bapak itu. Kalau manggil istrinya itu, istriku, sayangku, cintaku, my love, babe. Gitu loh, sampai yang bilang, Bapak ini lek manggil istrinya cek mesane. Oh iya toh, kadang-kadang honey. Ngerti Inggris apa? Enggak, pokoknya honey. Terus akhirnya di pas ngisi, jadi mereka ke pernikahan, ngisi. Jadi ngisi buku tamu. Dia tulis namanya Pak, maaf, semoga di sini nggak namanya Pak Handoko. Ya. Istrinya siapa? Bu Handoko. Nama istrinya Pak Hani. Loh, nama istrinya Pak Beb. Loh, Pak, nama istrinya? Istriku. Loh, sebenarnya Bapak ini tahu sama istri nggak? Enggak. Jadi makanya dia dari dulu manggil istrinya Beb, Hani. Istrinya seneng-seneng aja dipanggil Beb, Hani. Ternyata dia tidak tahu nama istrinya. Bapak masih tahu nama istrinya, Pak? Namanya siapa, Pak? Tuni Mariati. Wih, luar biasa. Pernikahan sudah berapa tahun, Bapak? 32. 32. Ingat itu yang baru sedikit-sedikit. Nggak usah aneh-aneh. Ini aja sudah bertahan 32 tahun menderita. Oh, enggak, Pak. Maksudnya bahagia. Ya, bahagia toh, Pak? Very happy. Bu, nggak usah ketawa, Bu. Jangan-jangan ibu yang tersiksa. Ya, dilihat kok Pak dari pernikahannya 32 tahun ya. Kita yang masih belum sampai ke usia 30, ya, tolong dijaga jangan sampai stroke sebelum usia 30 tahun pernikahannya. Ya, bicara kemerdekaan ini rata-rata semua berbicara merdeka di dalam Kristus, terus merdeka di dalam dosa dan segala hal. Tapi kita coba memahami dulu ya. Jadi apa itu kemerdekaan dalam Kristus? Merdeka dalam Kristus itu apa sih yang kita tahu? Makanya tadi saya tanya, di sini ada yang merdeka tidak? Nah, kalau misalnya Anda tetap ke gereja, Anda masih takut mati karena sakit, Anda belum merdeka. Kalau Anda datang ke gereja, Anda masih takut tidak bisa membiayai sekolah anak, Anda masih belum merdeka. Apa yang Anda takuti hari ini? Saya takut menjomblo sampai tua, Bu. Itu Anda belum merdeka. Nah, hari ini kalau datang ke gereja, kita belajar dulu kita ini merdeka di dalam Kristus itu seperti apa. Nah, yang pertama, tentu kita tahu bahwa merdeka di dalam Kristus itu merdeka dari ikatan dosa. Pertanyaannya, kita ini kan terlahir secara natur punya dosa. Gak mungkin tidak berdosa. Tapi apa yang dimaksud dengan bebas dari ikatan dosa? Bahwa kita tidak diperbudak oleh dosa. Kita terlahir dengan dosa bawaan. Jadi natur. Misalnya gini, waktu anak kecil ini kan misalnya Anda bilang, jangan makan coklat ya. Nanti kalau mama kasih baru makan. Ternyata Anda pergi, pulang-pulang mukanya cemot, makan coklat. Loh, kamu makan coklat ya? Loh, itu mukanya cemot. Kenapa dia bisa bohong? Yang ngajarin siapa? Nggak mungkin Bapak itu, mungkin kadang-kadang sih. Nggak mungkin, itu natur. Natur anak langsung bilang tidak. Jadi anak itu sebenarnya bukan suka bohong, itu natur manusia karena rasa takut akhirnya dia berbohong. Nah, yang dimaksud bebas dari ikatan dosa adalah kita tidak diperbudak lagi oleh dosa. Jadi seperti ini, sebelum mengenal Yesus, kita diperbudak oleh dosa. Setelah mengenal Yesus, kita tidak lagi diperbudak. Apa yang dimaksud dengan diperbudak? Yang diperbudak seperti ini. Anda tahu bahwa menggosipkan orang itu dosa, Anda tetap lakukan. Anda tahu kalau berzina itu dosa, Anda tetap lakukan. Itu diperbudak. Termasuk nonton film porno, itu juga Anda tahu itu dosa, tapi tetap dilakukan. Itu sudah diperbudak. Termasuk ketika Anda penuh dengan kebencian, dendam dengan orang lain, itu juga Anda diperbudak. Kecuali secara tidak sengaja loh ya, Anda nyetir terus kemudian ada mobil lewat, maaf loh kadang-kadang gitu. Lah, itu natur Anda marah. Kenapa Anda ngomong dia ketek, maaf loh ya. Ya itu natur, dosa nggak itu? Dosa. Ngapain Anda bilang orang monyet? Dia kan bukan monyet, meskipun kelakuannya kadang-kadang seperti itu ya. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa kita ini bisa marah. Nah, itu natur kita berdosa. Tapi yang namanya diperbudak, kita sudah tahu itu dosa, kita tetap lakukan. Merdeka di dalam Kristus adalah
tidak lagi diperbudak oleh dosa. Jadi di dalam Alkitab kalau kita baca bahasa asli ada namanya agorazo. Agorazo itu merdeka ya, dibebaskan. Jadi kita baca dulu Wahyu 5 ayat 9. Karena engkau telah disembeli, dengan darahmu engkau telah membeli. Membeli itu bahasa aslinya agorazo. Ketika kita sudah dibeli dengan darah Yesus, kita milik siapa? Milik Yesus. Sekarang ibu beli mobil. Masa tiba-tiba ibu beli mobil itu miliknya Pak David? Tidak mungkin. Kalau gitu saya klaim semua mobil orang punya saya. Enak toh? Dia yang beli tapi nama saya. Gak bisa. Siapapun yang membeli sesuatu itu miliknya dia. Anda pernah tidak ke restoran? Kalau saya pernah. Saya beli makanan, tapi kan bayar dulu. Saya duduk. Nah itu sering sekarang dibuat di TikTok. Saya nggak lihat TikTok sih. Jadi saya taruh, kemudian ada orang duduk di meja saya. Loh, saya pesan makanan kok dia duduk di meja saya gitu. Saya bayar, enak aja dia makan. Loh, saya mau komplain kok nggak enak. Akhirnya saya bilang ke pelayannya, itu loh burgerku dimakan orangnya. Loh ya apa sih? Bapaknya ditegur, Pak maaf bapak makan burger ibunya. Loh enggak kok. Ternyata saya salah meja saya di sebelah sana. Saya sudah lihat-lihat bapaknya, nggak sopan bapak ini makan burgerku ya. Tapi saya sungkan ngomong. Saya salah meja, saking mejanya itu sama semua. Nah, makanannya kan sama semua burger. Tidak ada bedanya, semua dibungkus sama. Cuma kan nggak bisa lihat itu ayam kah, sapi kah. Bapak ini makan, mungkin dari awal bapak itu pikir saya naksir sama dia senyum-senyum. Saya bilang bapak ini juga genit, sudah makan makanan orang. Ternyata dia berpikir saya yang genit, dia makan saya lihat-lihat. Maksud saya kenapa dia makan makanan saya? Saya yang bayar kok dia yang makan. Kita sering seperti ini berpikir bahwa setelah kita dibeli oleh Yesus, kita milik Yesus, tapi kita membiarkan hidup kita menjadi milik iblis. Keliru. Kalau Alkitab bilang agorazo sudah dibeli, artinya kita ini milik Kristus, di agorazo. Setelah dibeli, di dalam Alkitab itu dipakai yang namanya exagorazo. Jadi exagorazo itu kalau kata menebus di dalam Alkitab itu memakai kata exagorazo. Exagorazo, ex itu namanya keluar, makanya exit. Exit itu ceritanya exagorazo. Ini dosa, Anda dibawa keluar dari dosa. Keluar nih. Sudah keluar. Pertanyaan saya, ini bahasanya mungkin tidak bagus. Kira-kira kalau orang kembali balik ke dosa itu bodoh apa pintar? Bodoh. Kebodohan manusia adalah ketika dia sudah dibawa keluar, dibeli lunas, cekrek, balik lagi. Makanya kenapa dipakai bahasa ini? Ketika kita sudah menjadi warga negara kerajaan Allah, kenapa mau balik ke warga negara neraka situ? Kalau sudah menjadi budak, perbudakan itu zaman dulu itu kan Anda bisa lihat di film-film, itu benar loh. Bodoh tidak kalau ada budak sudah dibebaskan, aku mau jadi budak aja. Itu bodoh loh. Jadi ketika bicara merdeka di dalam Kristus, kita sudah tidak lagi diperbudak, sudah exagorazo, sudah keluar dari dosa. Exagorazo ini gini, kata agorazo biasanya dipakai di pasar-pasar. Agorazo membeli ya. Saya membeli, saya agorazo ini. Nah setelah itu dia bawa barangnya pulang. Orang kalau membeli kan pasti bawa pulang barangnya. Begitu juga ketika kita sudah dibeli dengan darah Yesus, kita dibawa sama Yesus. Ini pembebasan, ini yang namanya kemerdekaan yang kita miliki. Jadi kalau kita kembali lagi ke dosa, kita tidak mau jadi warga kerajaan Allah. Nah, ngapain Anda ke gereja? Kalau Anda tetap memutuskan Anda mau bersekutu dengan iblis, percuma kan ke gereja. Karena gini, gereja tidak, dengan rajinnya ke gereja itu tidak menjamin bahwa Anda akan masuk surga. Dengan rajin ke gereja tidak akan menjamin bahwa Anda tetap jadi warga kerajaan Allah. Tapi dilihat bagaimana Anda memegang kemerdekaan itu, bebas dari dosa. Makanya saya bilang tadi, kalau dosa yang tidak disengaja itu dosa natur, ya mana sih yang tidak berdosa? Makanya Yesus bilang, yang tidak berdosa tolong lempar pakai batu nih yang berdosa. Makanya ya Bapak Ibu, kalau ada yang berdosa jangan dihakimi. Ya Bu, makanya toh sakitnya nggak sembuh-sembuh, doanya kurang mantep itu. Kurang bahasa rohnya kurang bagus. Bahasa roh apa? Emang ada ayatnya bahasa roh yang bagus bisa menyembuhkan sakit penyakit? Ada.
Gak ada. Anda mau basah roh sampai ludah Anda kering juga tidak akan sembuh, karena kesembuhan datang dari Kristus, dan kesembuhan boleh datang karena iman Anda. Yang sakit beriman tidak. Kalau dia beriman, dia sembuh dalam nama Yesus. Kalau tidak sembuh, bukannya dia tidak beriman. Tuhan luaskan itu terjadi supaya dia terus dekat kepada Tuhan Allahnya. Karena Tuhan tahu kalau sudah sembuh ini orang liar tidak akan berdoa. Tapi kenapa dia tidak mati? Karena Tuhan masih sayang dia, kasih kesempatan untuk boleh mengasihi orang lain, untuk boleh dia menabur kebaikan, sehingga ketika dia mati nanti saat penghakiman dia dapat mahkota. Kok nggak mati-mati sih Bu orang jahat? Kenapa Anda yang menentukan orang itu harus mati karena dia jahat? Makanya saya bilang ya, kita kan sering, saya nggak tahu di sini percaya nggak, ada orang bilang orang baik tuh cepat mati, orang jahat lama mati. Ya tuh masa bapakku orang jahat, papa saya meninggal di usia 80, dia itu orang baik Pol. Banyak orang umur 50 mati. Apa karena dia jahat? Bukan, jangan dibuat penilaian bahwa itu karena memang orang sudah berpikir begitu. Benar nggak sih? Banyak orang berpikir seperti itu. Orang jahat itu ya mati lama. Makanya kalau mati itu sakit, nggak mati-mati. Nah, kenapa? Di anu setan soalnya. Kok tahu Anda? Mulut Anda aja sudah penuh dengan omongan setan, ngomongi orang. Benar nggak sih? Kok malah yang sakit Anda bilang dipenuhi setan? Anda yang ngomongi orang itu aja, mulut Anda dipenuhi setan. Karena kenapa? Kita menghakimi orang dengan apa yang dia alami. Kalau kita berani menghakimi orang, satu saat ketika orang menghakimi kita, mau tidak? Kan tidak mau. Jadi ketika bicara merdeka tadi, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli. Kita ini sudah dibeli, berarti kita sudah merdeka. Kemudian ketika Tuhan sudah menebus, Kristus telah menebus kita dan menjadi kutuk ya. Itu namanya exagorazo, kita sudah dibawa keluar. Kalau sudah dibawa keluar dari pasar dosa, jangan mau kembali lagi. Kalau kembali, susah keluarnya, tidak ada penebusan kedua kali. Tidak ada penyaliban kedua kali. Tidak ada lagi darah yang ditumpahkan berkali-kali. Anda mau menyalibkan Yesus berapa kali? Penebusan hanya terjadi sekali. Pembelian hanya terjadi sekali. Kenapa? Setelah dibeli kita tuh sudah dimateraikan. Kalau Anda sendiri yang merobek materainya, membuang materainya, yang salah siapa? Maksud Tuhan sih? Makanya orang bilang, keselamatan bisa hilang nggak Bu? Ini bukan bicara soal hilang tidak hilang. Anda mau diselamatkan atau tidak? Kalau bicara agorazo nama exagorazo ini tadi, kita kan sudah dibeli, kita sudah ditebus. Hari ini kalau Anda ke gereja, makanya saya bilang tadi, jangan penuh dengan rasa takut, jangan penuh dengan khawatiran. Kita ini sudah merdeka. Memang secara manusia kita khawatir ya banyak hal. Tetapi apakah kekhawatiran ini akan memperbudak kita? Ingat, masalah utama dari penyakit adalah pikiran. Stroke, pikiran. Kanker, pikiran. Bahkan penyakit lambung, pikiran. Mah itu pikiran. Saya baru tahu kemarin karena saya bawa mertua saya gitu, dokter bilang ya sebenarnya semua berawal dari pikiran, akhirnya jadi penyakit. Bahkan jerawat, itu juga pikiran. Bukan karena hanya hormon. Kebanyakan ujiannya cukup, jerawat jadi banyak. Berarti kalau di sekolah ya, anak sekolah, kalau Anda melihat anak sekolah jerawatnya makin banyak, berarti belajarnya sangat khusuk itu. Atau memang dia jarang cuci muka, saya tidak tahu. Jadi ini bicara dibebaskan. Agorazo, kita sudah dibeli, sudah exagorazo, sudah dibawa keluar dari pasar dosa. Nah, ada satu cerita bagaimana seseorang bilang seperti ini, Bu, akhirnya saya menikah. Wah, dia pria, umur 41 tahun. Suatu kali dia bilang, saya kena tampar pas menyatakan cinta. Kenapa kok ditampar? Dia itu mau melamar ceweknya ini supaya diterima nikahnya. Dia bilang, saya loh Bu selipin kembang di telinganya buat melamar. Malah aku digampar. Loh, kenapa kamu kasih kembang teh ayam tak? Bukan, kembang api. Oh ya pantas. Jadi, ketika bicara kita juga sudah dibebaskan, hati-hati. Kita juga jangan salah menggunakan kebebasan itu. Boleh kita berbahagia, ya, boleh kita bersenang-senang. Buktinya sekarang Anda bisa beribadah di sini dengan bebas. Di tempat lain tidak bisa. Kita sudah bisa beribadah dengan bebas. Kita juga tahu bahwa Tuhan itu baik. Pergunakanlah kemerdekaan ini dengan baik. Jangan sampai kita diperbudak lagi oleh dosa. Itu yang pertama tadi, bebas dari dosa. Yang kedua adalah bebas dari rasa takut. Sekarang di sini ketakutan kita apa sih? Bukan takut sama laba-laba ya. Ada orang takut laba-laba, ada orang takut cicak,
Saya kemarin cerita itu. Jadi saya bilang kamu ini terlalu baik orangnya. Dia ya ada pertemuan, ada cewek duduk, kebetulan anak cicak jatuh, plek, jatuh di pahanya cewek itu. Kemudian dia ambil cicaknya, cewek itu malah tampar dia, pak, pikir pegang pahanya. Loh, kamu kenapa pegang pahaku? Loh, aku ngambil cicak kok, anak cicak jatuh. Itu temen, bukan. Jadi anak cicak jatuh ya tak ambil. Aku digambar, katanya kok pegang pahaku. Ambil anak cicak. Dia suruh kamu ambil, ya dibalikin lagi. Cicaknya gini, wow, rame. Makanya toh kalau cicak tadi mau masuk pahanya ya udah biarin. Loh, aku kasihan lihatnya. Dia nggak kasihan lihat kamu kena gampar 2 kali loh. Waktu mau ambil digampar, waktu mau kembaliin gampar. Terus katanya, lah aku mau kembaliin. Loh, katanya nggak suruh ambil. Kamu juga buangin loh. Bisa kembalikan toh katanya. Nah, rame toh jadinya. Ada di sini yang takut mati. Ada di sini yang takut sakit. Ada di sini yang takut setan. Ponakan saya yang satu, dia suka nonton yang horor-horor gitu, hantu-hantu. Kadang kita bilang, kamu itu loh, bayar tiket pergi ke bioskop nonton hantu-hantu itu apa? Teriak terus ditakut-takuti kamu bayar gitu. Tapi dia juga takut kalau mati lampu. Loh, tak bilang, kamu nih serumah sama pendeta kok takut hantu toh? Kenapa Anda takut setan? Saya tanya, lebih berkuasa Anda atau setan? Hah, setan? Lebih berkuasa iblis atau Anda? Kita. Yang diberi kuasa oleh Allah adalah manusia. Iblis tidak diberi kuasa. Makanya ketika Anda mendengar khotbah ketika bilang, ketika masuk neraka nanti iblis akan menyiksa Anda. Hei, siapa yang kasih dia kuasa untuk menyiksa manusia? Dia pun ikut disiksa. Ingat, di dalam Wahyu diceritakan, ketika masuk neraka, iblis pun masuk neraka, dia disiksa. Kalau Anda lihat film, iblis pegang garpu yang giginya 3 itu, terus dah ekornya panjang, itu bohong. Dia tidak diberi kuasa untuk menyiksa kita di dalam neraka. Dia pun ikut masuk. Makanya dia ajak manusia, ayo bolo masuk, oh rame-rame. Jadi iblis itu mengajak manusia bareng-bareng untuk disiksa. Jadi iblis tidak diberi kuasa untuk menyiksa. Nah, ketika bicara bebas dari rasa takut, hari ini Anda khawatir apa? Saya khawatir anak saya tidak bisa sukses. Saya khawatir saya tidak bisa sembuh. Saya khawatir mati sebelum waktunya. Emang waktu Anda seperti apa? Di gereja nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pas mati usia 43, nggak baik Tuhan, kok dia cepet deh. Tapi kok nyanyi waktu Tuhan. Kemudian ketika Anda hari ini Anda bekerja, lalu Anda tidak sesukses orang lain. Anda bilang, Tuhan, kayaknya waktunya untuk sukses ini. Kok Anda yang menentukan? Tuhan sudah tahu waktu yang tepat. Tapi yang harus kita pahami, kenapa Tuhan lakukan hal itu? Tuhan tahu yang terbaik. Kenapa Tuhan tahu yang terbaik? Karena Tuhan tahu ada orang ketika sukses hari ini sombongnya minta ampun. Saya baru ketemu orang, aduh, ya mungkin karena saya tidak mendiskreditkan orang desa. Mungkin untuk ukuran desa S1 dia sudah hebat sekali. Menyombongkan diri di orang-orang desa apa gitu ya. Untuk orang desa dia hebat lah. Tetapi dari situ banyak orang merasa bahwa belum sukses loh ya, belum jadi pendeta loh ya, baru tamat tok, sombongnya minta ampun. Makanya terkadang kenapa Tuhan menunda kita sukses sebentar saja. Karena kenapa? Tuhan tahu kita punya kapasitas untuk menjadi orang sombong. Jadi saya dulu pelayanan. Saya waktu pelayanan, setiap minggu saya pelayanan. Minggu ini saya worship leader, minggu depan saya main drum, minggu depannya saya main gitar, minggu depannya saya main semua alat musik saya mainkan. Ketika saya melayani terus, banyak jemaat terlalu memuji saya. Saya waktu itu hampir merasa saya paling hebat karena ketika ada pemain musik bilang, saya nggak bisa latihan, nggak usah kamu nggak ada juga ibadah jalan. Memang betul omongannya, tapi akhirnya saya seperti sombong, kamu nggak ada saya bisa. Emang kamu hebatnya seperti apa? Tapi itu kan sombong-sombongnya manusia, tidak boleh seperti itu. Tapi ketika saya tahu, dan Tuhan juga tahu ada kapasitas saya untuk menjadi sombong. Setelah 10 tahun saya pelayanan di musik, bahaya sekali mimbar ini. Orang memuji-muji Anda. Karena lihat, Lucifer itu dulu kan pemuji Tuhan. Akhirnya pelayanannya itu bukan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuliakan diri sendiri. Kapan saya dipuji? Jadi Tuhan menghentikan itu. Akhirnya saya dijadikan ndeso, pelayanan di desa. Makanya saya bilang, saya ini pendeta hybrid. Saya pelayanan di desa, muka deso, gaya yang sedikit kota.
Jadi saya hybrid. Jadi kalau di kota, saya jarang pelayanan, sekarang saya di desa. Nah sekarang saya di desa mau menyombongkan diri apa? Saya di desa kerjanya apa? Ngajari mereka, kalau anak kecil saya ajari mereka baca tulis, kadang kami duduk di sawah. Nggak ada yang bisa disombongkan di sana karena Tuhan tahu di sini tempatmu. Kalau saya kapal lalu masih di tempat itu, sombong saya mungkin sudah tingkat dewa, saya tidak tahu. Saya bersyukur bahwa Tuhan kasih saya talenta, karunia ya, bisa memainkan banyak alat musik. Tetapi ketika itu Tuhan tahu menjadi kapasitas saya bisa menjadi sombong, Tuhan hentikan. Jadi saya sekarang jarang main musik kecuali di rumah sama anak saya. Jadi ini ya, ketika bicara tadi bebas dari rasa takut, kekhawatiran, jangan khawatir kenapa hari ini Anda tidak begini. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kapan Anda bisa sukses, kapan Anda bisa melakukan ini, kenapa Anda harus sakit, kapan Anda sembuh, sudah ditentukan Tuhan dengan baik. Jadi itu yang pertama, rasa takut. Rasa takut yang kedua adalah Anda tidak lagi terintimidasi oleh iblis. Ingat, kita punya dosa di masa lalu. Kita punya pelanggaran di masa lalu. Iblis itu suka ingetin, dulu kan kamu begini, masa pelayanan, gak layak kamu itu. Doa, dosamu lu banyak. Siapa di sini yang sering berdoa tapi diintimidasi sama iblis? Gak mungkin didengar. Dosamu lu banyak. Itu iblis loh ya, hati-hati. Ketika Anda sedang berdoa, kemudian Anda diingatkan dosa Anda di masa lalu, iblis itu, dia membuat komunikasi kita dengan Tuhan rusak. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Ketika kita berkomunikasi, diganggu terus. Kira-kira komunikasi kita bisa lancar nggak kalau diganggu? Nggak bisa. Iblis akan membuat kita khawatir terus. Ingat, dosa Anda yang lama akan terus dikorek oleh iblis. Bukan hanya dosa ya, sakit hati di yang masa lalu, Anda sudah mengampuni. Misalnya, ada si A menyakiti Anda. Sudah 5 tahun berlalu Anda tidak pernah ketemu dia. Tiba-tiba ketemu mukanya, Anda mau muntah. Sakit hati lihat dia. Loh, sudah 5 tahun loh, kok masih sakit hati? Kira-kira yang menimbulkan rasa sakit itu kembali siapa? Iblis. Sudah 5 tahun tidak ketemu, kok ketemu Anda benci lagi sama orangnya. Jangan kalian lihat mukanya, Bu, lihat sandal jepitnya, kok jijik. Ya iyalah, nggak dicuci sandal jepitnya. Itu iblis. Kenapa dia mengingatkan? Kalau sudah berlalu sudah, tapi rasa sakit ini akan terus diingatkan oleh iblis supaya kita ini tidak merdeka dari rasa sakit, tidak merdeka dari dendam, tidak merdeka dari amarah. Ingat, ini yang kedua adalah bebas dari rasa takut, bebas dari rasa sakit, bebas dari rasa sakit hati. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang diberi kuasa siapa? Kita. Ketika rasa takut itu ada, pakai kuasa Allah. Dalam nama Yesus aku tidak takut. Dalam nama Yesus aku tidak khawatir. Jadi ini yang kita harus tahu. Kita punya kuasa. Jadi kalau di sini menerima kuasa, yang menerima kuasa itu adalah manusia. Hari ini jangan takut sama iblis ya. Anda punya kuasa melebihi iblis. Jadi hari ini kalau lewat di kuburan jangan bilang, permisi mbah, mbah sopo toh. Banyak bilang, iya aku dipamiti, tak ikuti, aku tidak punya rumah. No kapok. Jangan pernah pamit lewat kuburan, ya lewat saja. Ketakutan-ketakutan ini, itu iblis yang membuat kita merasa bahwa kita tidak punya kuasa. Sebenarnya gini loh, kenapa dibilang iblis itu seperti singa ompong? Dia tahu dia tidak punya kuasa, tapi kita yang punya. Cuma karena dia lebih bisa nakut-nakuti, paham ya? Akhirnya kita yang punya kuasa merasa kita nggak punya kuasa. Ingat, dia itu cuma pinter nakut-nakuti. Makanya kalau Anda sakit jangan takut, bilang dalam nama Yesus sudah sembuh oleh bilur-bilurnya. Kalau terus sakit, Anda merasa belum sembuh, tenang saja, jangan dengarkan intimidasi iblis. Masih sakit tuh, ya tidak sembuh tuh, doamu tidak didengar tuh, jangan. Karena iblis sukanya seperti itu. Beberapa orang juga terakhir ini rasa takutnya lebih banyak ke anak-anaknya. Katanya uang sekolah mulai naik, kebutuhan mulai naik ya. Takut nggak bisa bayar uang sekolah anak, apalagi masuk kuliah. Masuk kuliah sekarang uang masuk ada yang sampai 30 jutaan ya. Ada cerita si orang desa ini. Jadi dia temenin anaknya kos di Kembang Kuning. Ada kos di sana. Nah ada TV. Dia kan pasang TV nggak ngerti. Nah waktu pasang TV, filmnya kan semua hantu-hantu toh. Mati dikubur karena pelit.
mati gembung air karena menghina orang tua. Jumlahnya panjang-panjang. Terus tiba-tiba dia ngomong ke anaknya gini, nah itu loh, parabolae jangan dihadapkan kuburan. Anaknya bilang, gak pakai parabola TV, antenanya jangan dihadapkan kuburan. Filmnya hantu-hantu kabeh. Bu, ini nggak pakai nggak pakai parabola atau antena. Terus ini kita bisa nonton pakai apa? Pakai internet. Internetnya ojo hadap kuburan Cina. Kenapa? Loh, filmnya hantu. Tapi dia tanya gini, tapi kalau ngadap kuburan Cina kok filmnya hantu Islam. Tapi ada ketakutan-ketakutan yang ditanamkan oleh media, ditanamkan oleh orang lain, ditanamkan oleh manusia. Hari ini berhati-hati dengan media sering membuat Anda takut. Anda takut apa? Krisis moneter. Pajak-pajak, sudahlah, mau dipajak-pajak lah, apa yang mau dipajak. Sekarang kalau yang jomblo tidak tidak punya pacar dalam 3 bulan akan disita oleh negara. Bolehlah, nggak apa-apa, sita Pak. Yang penting Anda dicarikan ada ini, ya betul. Ada yang mau disita oleh negara yang jomblo? Maukan aja, siapa tahu dapat pegawai negeri. Ya, jadi bebas dari rasa takut. Ini kemerdekaan yang kita miliki. Yang ketiga dari kemerdekaan di dalam Kristus adalah bebas untuk memilih. Nah, ini yang sering kita pakai sesuka-sukanya. Bebas mau berdosa, silakan. Bebas mau sakit hati, silakan. Bebas mau hina-hina orang. Anda mengerti firman kan? Mengerti firman. Firman Tuhan bilang, katakan apa? Ucapkanlah kata-kata yang memberkati. Tapi Anda memilih untuk mengucapkan kata-kata yang tidak memberkati. Itu Anda memilih. Tuhan larang? Tidak. Tuhan paksa? Tidak. Jadi kita punya kebebasan untuk memilih. Memilih memuliakan Tuhan atau memilih menyenangkan iblis. Kita baca Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalau hari ini kita sudah bebas, sudah dieksagorazo, jangan pakai kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Hari ini loh Bapak Ibu, saya beritahu ya, kita masih bisa makan, kita masih bisa punya rumah, kita masih bisa jalan, bernafas, itu kasih karunia Tuhan. Pergunakan itu dengan baik. Meskipun kita tidak sekaya orang lain, tidak apa-apa. Belum tentu orang kaya lebih bahagia dari Anda. Ada orang kaya, itu utangnya 1 T. Tapi Anda melihat dia naik mobil mewah. Anda tahu dia dikejar-kejar utang. Lebih baik kita uangnya tidak terlalu banyak, tapi masih bisa makan, masih bisa sehat. Sekarang Anda menghasilkan uang, misalnya ratusan juta tiap bulan, tapi Anda cuci darah terus tiap minggu. Lebih enak sehat-sehat saja, Anda masih bisa makan tahu goreng. Semakin banyak makan tahu, Anda semakin pintar. Kan tahu terus, tahu. Makanya saya bilang orang Kediri pintar-pintar loh. Tiap kali saya datang tahu goreng pakai petis. Besok datang tahu dilodeh. Besok datang lagi tahu dibacem. Besok datang lagi tahu apa itu yang tahu isi. Saya bilang ini tahu terus ya, pintar-pintar kita di sini. Tidak ada menu selain tahu. Dan terakhir saya bilang diapain lagi ini? Jadi ada tahu yang kuning itu. Nah, itu dikasih di dalam kuah ada pete-petenya. Saya bilang masakan apa nih? Saya sampai susah nyebutnya. Pokoknya setiap kali ke Kediri saya jadi pintar. Karena saya dikasih tahu. Sama orang-orang yang suka makan tahu. Makanya orang Kediri semua serba tahu. Nah, pintar tak? Kalau ditanya hari ini ketika kita merdeka, ya, ketika kita berada dalam kemerdekaan, tentu ditanya dong cita-citanya orang Kristen ini apa? Setelah Anda mengikut Tuhan, setelah Anda bersandar kepada Tuhan, apa kerinduan Anda untuk Tuhan? Apa kerinduan Anda untuk hidup Anda? Kerinduannya itu apa? Saya mau punya mobil gaji besar. Itu bukan kerinduan, itu bukan cita-cita. Itu keinginan. Nah sekarang, nyatakan sendiri dalam hati Anda. Apa kerinduan dan cita-cita Anda di hadapan Tuhan? Saya mau dapat jodoh ibu yang ganteng lah bu, aduh yang pokoknya celing kalau cicak jatuh licin ceretek gitu. Itu bukan ya. Jadi cita-cita itu gini. Ketika kita punya kerinduan untuk Tuhan, kita bercita-cita untuk apapun yang kita lakukan boleh memuliakan nama Tuhan dan berhasil.
Berhasil itu apa? Harus kaya? Tidak. Berhasil itu gini loh. Selalu ada kekuatan Tuhan yang menopang kita. Selalu ada kekuatan Tuhan yang memagari kita sehingga kita tidak ditipu, kita juga tidak dicelakakan karena Tuhan menguatkan kita, melindungi kita, menyertai kita. Itu cita-cita. Ada satu anak kapan lalu saya tanya gini. Saya kan buka anak desa belajar. Ternyata beberapa dari mereka tuh nggak bisa bahasa Indonesia. Saya nggak bisa bahasa Jawa. Saya bilang, cita-citamu apa? Terus dia lihat ibunya, terus mereka ngomong bahasa Jawa, mau jadi apa gitu loh kata ibunya. Aku mau kayak bapak. Oh bapakmu, kenapa? Mau jadi polisi. Oh terus tak tanya pendetanya, bapaknya polisi tak? Enggak kok bu, kerja di sawah ibu. Tak bilangin, bapak, kamu mau jadi kayak bapak? Iya, jadi polisi. Bapakmu polisi? Enggak, bapak bilang cita-citanya ya polisi. Iyalah, maksudnya dia juga mau bercita-cita kayak bapaknya. Saya bilang, aduh stres saya sama anak ini. Jangan ketika ditanya, ketika jadi orang Kristen, terus Anda bilang, saya kepengen jadi seperti ini, seperti itu. Jangan menyamakan diri Anda dengan siapapun. Ingat, jangan mau sukses seperti si A. Jangan mau bahagia seperti si A. Jangan mau seperti si ini, si itu. Tidak boleh. Jadilah diri Anda sendiri bagaimana Tuhan menciptakan Anda karena Anda segambar dan serupa dengan Allah. Anda diciptakan dengan karakter yang luar biasa. Gak usah seperti orang lain. Kalau dengan karakternya dia seperti itu, dia dianggap hebat, biarkan dia begitu. Kalau dengan karakter Anda yang diam, Anda dianggap tidak hebat, biarin saja. Tetapi itulah ciri khas Anda di dalam Kristus. Orang diam belum tentu bodoh. Itu orang berhikmat. Orang banyak ngomong belum tentu pinter. Itu karena dia memang tidak tahu apa-apa, kurang makan tahu. Jadi, jadilah diri Anda sendiri selagi Anda bersikap, berbuat, berkata-kata, memberkati. Anda sudah menjadi orang yang merdeka. Anda tidak penuh dengan rasa takut. Anda tidak diperbudak oleh dosa. Anda juga tidak punya kekhawatiran yang besar. Manusia boleh khawatir, tapi dia tetap mengembalikannya kepada Tuhannya. Jadi hari ini apapun pergumulan kita, ingat kita adalah orang-orang yang merdeka. Ingat kata exagorazo, sudah dibeli keluar. Kalau sudah dibeli keluar, jangan kembali lagi ke dalam. Karena ketika Anda kembali ke dalam, tidak ada penebusan kedua. Tidak ada pembelian kedua. Siapa yang mau bayar? Pakai darah kambing. Tidak berlaku. Jadi ketika Anda sudah merdeka, sudah exagorazo, tetap keluar dari dosa dan tunggu sampai Tuhan Yesus datang supaya semua kita nanti ketemu di surga. Malah nanti kadang-kadang yang masuk surga malah pengemis di jalan. Kenapa? Loh, karena mereka tetap percaya Tuhan meskipun hidup mereka susah. Lebih baik kita bisa melihat bahwa oh, saya mau merdeka. Merdeka dari dosa, tidak mau diperbudak lagi, tidak mau diintimidasi oleh iblis. Inilah kita yang merdeka. Jadi hari ini kalau merayakan kemerdekaan Indonesia, ini bicara kemerdekaan kita di dalam Kristus. Yang merdeka dari dosa, angkat tangan. 2 orang. Ketemu di surga kita, Pak. Orang-orang merdeka, hari ini saya beritahu, orang-orang merdeka datang ke gereja dengan sukacita, tidak membawa sakit hati, tidak membawa dendam, tidak membawa kekhawatiran. Orang-orang yang datang ke gereja tidak membawa kesombongannya, karena ingat nanti dijatuhkan Tuhan loh ya. Orang-orang yang datang ke gereja membawa pengharapan. Apapun yang menjadi beban doa Anda hari ini, saya percaya Tuhan baik, saya percaya Tuhan tidak tuli, dan saya percaya Tuhan menjawab doa tepat waktu. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Bapa.